Halo semuanya. Kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana penurunan rumus sudut pertengahan dan soal latihannya. Di sini saya akan membahas satu soal latihan lagi yang berkaitan dengan sudut pertengahan, di mana kita akan menggunakan perbandingan trigonometri. Jadi misalkan saya langsung ke contoh soalnya saja. Misalkan saya punya nilai dari tan alfa itu adalah min 4/3. Kita tahu min dan plus itu menandakan dia berada di kuadran berapa, kan gitu. Nah, untuk daerahnya dia ada berada di antara 3V/2 sampai 2V. Kemudian kita akan mencari nilai cos dari setengah alfa. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan rumus cos setengah alfa, di mana plus minus akar dari 1 plus cos A per 2. Nah, namun sebelum kita menyelesaikan nilai cos setengah A nya itu, kita harus tahu perbandingan yang lain. Di rumus cos itu kan kita perlu cos A. Jadi kita cari dulu, kalau tan alfanya min 4/3, min ini menandakan kuadran, berarti kita punya segitiga di kuadran 4, kan gitu. Nah, kalau misalkan kita abaikan minnya, berarti kan kita punya alfanya seandainya di sini dia akan menjadi 4, 3, dan dengan Pitagoras kalau misalkan di sini x-nya sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, dia akan menjadi 16 tambah 9 akar 25. Akar 25 kita tahu itu adalah 5, jadi x-nya sama dengan 5. Maka dari sana kita punya cos alfa itu adalah cos samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Nah, untuk sin alfa itu kan sin demi, kita punya 4/5. Oke, selanjutnya kita kan akan mencari nilai dari cos setengah A. Cos A kita punya 3/5. Ketika cos A dia batasnya dari 3V/2 sampai 2V, kan gitu tadi. Berarti kalau kita mau mencari cos setengah A, maka batasnya itu juga berubah. Kalau tadi dia di kuadran 4 karena dari 3V/2 sampai 2V, dari A ke setengah A ini kan A-nya itu dibagi 2, maka batasnya kita bagi 2 juga, 3V/2. Ini semua kita bagi 2. 3V/2 bagi 2 dia akan menjadi 3V/4. 2V dibagi 2 dia akan menjadi V. Nah, ini kita punya nilai untuk cos setengah A. Jadi ketika kita mau mencari nilai cos setengah A nya, nanti kita akan berlakukan kuadran ini, tidak lagi kuadran yang pertama ini. Kuadran yang selanjutnya ini dia kan antara 3V/4 sampai V, berarti itu ada di kuadran 2. Nah, jadi yang kita pakai itu adalah kuadran 2 untuk menyelesaikan soalnya, bukan kuadran 4. Yang kita tahu kan cos setengah A itu rumusnya 1 plus cos A per 2. Karena disitu pakai alfa, jadi saya pakai alfa. Plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya sudah sampaikan bahwa plus minus itu ditentukan oleh kuadrannya. Maka ketika tadi kita punya soalnya dia di kuadran 4 awalnya, ketika mencari cos setengah A dia kan berubah jadi kuadran 2, berarti kuadran 2 yang kita pakai.
nilai setengah A ini berada di kuadran 2. Kuadran 2, karena di soal kita mencari cos itu bernilai negatif kan. Kuadran 2 sin yang positif, berarti kita pakai minnya. Oke, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita mencari nilai cos setengah A, di mana di awal kita punya nilai cos A-nya, dari cos A ke cos setengah A itu batas di A itu juga kita bagi 2. Setelah dibagi 2, kuadran itulah yang akan menjadi batas dari cos untuk setengah A itu. Jadi yang awalnya di kuadran 4, dia akan menjadi ada di kuadran 2. Kuadran 2 cos bernilai negatif. Akar 1 plus cos alfa tadi kita udah hitung kan, kita punya 3/5 per 2. Oke, di sini kita selesaikan biasa. Min akar 5/5 tambah 3/5 per 2 min akar 8/5 per 2 atau 8/5 kali 1/2. Kita punya 4 min akar 4/5. Oke, sampai di sana selesai. Kalau misalkan mau dibuat bentuk sederhananya boleh. Jadi kan nanti jadinya min akar 4 kita punya 2, akar 5 tetap akar 5. Sampai di sini karena ada akar di bawah, sekarang kita rasionalkan kali akar 5 per akar 5 min 2 akar 5 per 5. Selesai. Oke, jadi hal penting yang perlu kita perhatikan ketika menyelesaikan bentuk soal sudut pertengahan seperti ini, batasnya itu kita buat dibagi 2 dulu, baru kita tentukan nilai cos dari setengah alfanya untuk bisa menentukan plus minusnya. Baik, mungkin demikian video pembelajaran mengenai tipe soal lain dari sudut pertengahan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.